Acara kita hari ini sangat spesial. Khusus di hari Jumat biasanya kita ada ralian story. Nah hari ini kita ada story dari Pak Sony Tulung dan Pak Willy. Kita tepuk tangan dulu dong. Oke, nah ini juga spesial lagi karena apa? Karena ada door prize-nya. Door prize-nya ada satu buah handphone yang paling bagus nih. Terus ada juga voucher MAP. Jadi nanti lumayan banget kalau teman-teman dapat vouchernya, dapat door prize nanti buka puasa bisa langsung ke Lipo Mall ya. Gitu. Oke, teman-teman, jadi di sini sudah ada Pak Sony Tulung dan ada Pak Willy juga, kayak masih di depan ya Pak Willy. Nanti akan menyampaikan materi. Jadi Pak Sony ini adalah public speaker dan juga author dari first best selling book The Magic Words. Ada yang mungkin udah pernah baca bukunya? Saya. Bapaknya sendiri. Dan juga Pak Willy ini sebagai professional trader dan forex educator. Nah di sini banyak banget. Di sini ada teman-teman kita yang paham juga tentang saham ya. Mungkin tadi Mas Angga nanti akan cari tahu nih Mas gimana nih gitu. Supaya belajar lebih dalam lagi nih Mas. Gitu. Nah, siapa nih yang udah gak sabar mau dengerin materi dari Pak Sony? Hari ini tentang ada dua pas pada semangat ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semua ya kita borong ya karena kita Indonesia. Mantap. Oke, selamat siang teman-teman semua. Siapa yang lapar? Yang lapar puasa pasti ya. Siapa yang nggak lapar? Saya. Yang lapar kok nggak lapar juga, saya juga. Oke. Ini singkat aja sebetulnya karena materi public speaking kalau kita bahas itu, kalau saya kasih workshop biasanya bisa 2 hari ya. Di sini saya hanya akan kasih sekitar 2 jam, which is artinya ya sedikit banyak tuh hanya di kulit-kulitnya aja, tapi mudah-mudahan bisa membawa atau memberikan sesuatu buat teman-teman semuanya. Dimana itu adalah TV show saya yang pertama. Saya berangkat dari radio, makanya suaranya agak keren. Saya dari radio swasta, kemudian saya coba iseng-iseng mendaftar sebagai host Publish 100 waktu itu. Sekarang masih ada ya, masih ya. Irfan Hakim kalau ada ya. Ada Tukul pernah bawain, Eko Patriot, siapa lagi ya? Banyak sekali lah. Dirga, Gilang Dirga pernah bawain juga Publish 100, tapi saya adalah yang pertama. Apakah saya yang terbaik? Ya udah pasti lah. Ya kan? 3.000 episode, ya kan? Dan, tapi di Indonesia itu banyak sekali presenter TV hebat. Teman saya, teman baik saya, Helmi Yahya 3 kali Panasonic Award, Tanto Yahya 4 kali Panasonic Award. Ya, dan saya cuma 5 kali. Oke, jadi, public speaking. Siapa di sini teman-teman yang ingin katakanlah karirnya meningkat 2-3 tahun lagi? Amin. Ya nggak tunjuk tangan, saya doain benar-benar kejadian. Tapi mau meningkat. Oke, siapa yang mungkin komunikasi dengan pasangannya mau jadi lebih baik? Siapa yang mau gajinya lebih naik lagi? Pasti tuh ya nggak? Tahu nggak? Komunikasi itu berhubungan banget dengan namanya karir meningkat. Terus komunikasi dengan pasangan lebih baik, dipercaya, karena itu ada survei ya. Survei membuktikan ternyata kalau kita menguasai komunikasi, khususnya public speaking, itu banyak sekali keuntungan yang kita peroleh. Salah satunya nih, siapa yang masih jomblo? Boleh angkat tangan? Di depan. Komunikasi itu, menguasai kemampuan komunikasi, khususnya public speaking, meningkatkan daya tarik atau karisma kita. Itu udah dibuktikan. Coba lihat ya pembicara-pembicara hebat. Kita suka terkesima, keren banget bicaranya ya nggak sih? Kita jadi suka gitu sama dia. Gitu. Contohnya banyak dong. Apa pembicara hebat siapa? Pasti mikirnya pembicara serius ya. Stand up comedian pembicara bukan? Siapa yang suka ngelihat stand up comedian? Di sini siapa yang suka? Siapa idolnya siapa coba? Calon top. Mungkin ya. Siapa lagi? Apa tuh? Banyak banget kan ya? Boleh nggak sebutin siapa? 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 Panji. Oke, siapa lagi? Coki Pardede, siapa lagi?
Yang perempuan, ayo. Siapa? Kiki. Oke, salah. Itu beda. Itu beda dunia sudah, ya. Lu tau Ivan Malam umur berapa lu? Sering nonton filmnya dulu ya? Itu mantan saya. Mantan teman. Oke, itu kan juga pembicara, betul nggak? Itu kan public speaker. Makanya kita kalau suka banget deh, lucu gitu kan. Padahal kita nggak sadar bahwa itu mereka adalah pembicara juga. Cuma alirannya stand up comedy. Oke, kita mulai coba slide pertama. Nah, ini dia. Ini belum masuk loh materinya loh ya. Saya kasih tahu waktu kapan ya. Oke, kita belajar dasar public speaking. Ini materi saya buat, lanjut. Oke, berikutnya adalah ini buku saya yang segera terbit. Semua saya tuangkan di sini. Kita lagi proses beresin kecil-kecil editing. Setelah itu akan diterbitkan. Oke, lanjut. Nah, ini lanjut lagi. Ini workshop. Oke, kita bahas ini dulu bahwa seni bicara itu akan membuat kita memiliki nilai tambah, ya kan? Ini di hieroglif piramida kuno Mesir katanya kalau kita menguasai seni bicara maka kita akan menguasai keadaan. Karena public speaking erat kaitannya dengan kesuksesan, meningkatkan kredibilitas. Artinya ketika kita berbicara, kita memiliki kemampuan berbicara yang baik, maka kita akan dipandang orang adalah sosok yang bisa dipercaya. Betul? Oke, meningkatkan kualitas diri. Kemampuan komunikasi saat ini merupakan kemampuan yang mutlak, saya bilang. Siapa yang sering bikin konten? Konten medsos, Instagram, TikTok, atau untuk perusahaan? Wah guys, ini ada produk bagus buat siapa? Pasti dong. Itu dasarnya sebenarnya adalah kemampuan komunikasi. Di depan kamera, termasuk public speaking nggak? Termasuk public speaking. Ya kan? Lalu apa lagi? Meningkatkan rasa percaya diri. Nah ini nih seru, ada yang bilang, aduh Pak Sony, saya mah nggak pede kalau bicara di depan orang banyak. Karena saya nggak menguasai ilmu public speaking, jadi saya nggak pede. Karena saya nggak pede, makanya saya nggak menguasai ilmu public speaking. Padahal kenyataannya adalah kalau kita belajar, kalau kita mau menjadi lebih percaya diri, tahu nggak caranya? Belajar public speaking. Karena waktu belajar public speaking, kita itu akan praktek. Kalau kita praktek, kita akan jadi percaya diri. Siapapun awalnya itu selalu grogi kalau mau bicara. Tapi kalau sudah terbiasa, lama-lama biasa aja itu. Siapa di sini yang kalau disuruh bicara ke depan public speaking, depan orang banyak, presentasi, orasi, pidato, masih grogi? Boleh tunjuk tangan? Yes. Nah di buku saya yang tadi itu saya bahas. Jadi salah satunya adalah fakta membuktikan. Apa? Ajukan pertanyaan. Kalau kita di depan, halo apa kabar teman-teman semua? Tadi saya ajukan pertanyaan dari depan. Siapa yang lapar? Siapa yang puasa? Itu salah satu trik untuk apa? Menguasai keadaan. Karena orang yang bertanya adalah orang yang mengontrol, orang yang memiliki posisi lebih tinggi. Kalau di kantor polisi, siapa yang pernah diperiksa? Di BAP, nama siapa? Nama? Adipa, kerjaan, begitu kan? Kenapa? Karena yang bertanya mengendalikan keadaan. Jadi salah satu tips atau trik ketika presentasi di depan, Bapak Ibu selamat siang, apa kabar? Siapa yang? Nah gitu, apa kayak gitu kan? Siapa yang udah makan? Siapa yang lapar? Siapa yang haus? Siapa yang mau pingsan? Dengan bertanya, itu salah satu trik. Ada banyak trik untuk menguasai keadaan dan membuat kita percaya diri. Oke, apalagi? Public speaking membuat Anda jauh lebih menarik dan seksi. Percaya nggak? Percaya aja deh. Bahwa kemampuan komunikasi membuat kita menjadi lebih menarik dan seksi. Ada hubungan antara karisma, daya tarik dengan kemampuan berbicara. Itu erat sekali kaitannya. Di buku itu juga saya jelaskan. Oke. Public speaking meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal. Apa itu kemampuan interpersonal? Kemampuan berbicara secara pribadi. Kita dengan teman, kita dengan bos, kita dengan bawahan, kita dengan atasan, kita dengan pasangan. Orang yang biasa atau menguasai keahlian public speaking, maka kemampuan berbicara pribadi akan
jauh lebih efektif. Kalau kita menguasai public speaking, kita ngobrol, kita tahu nih, oh ini teman atau lawan bicara kita ada bosan, karena mungkin kita ngomong mulu, kita tahu kita akan membatasi. Itu kita tahu karena apa? Karena seorang public speaker seperti saya bisa lihat nih mana yang bosan, terus saya tahu tuh langsung bisa scanning tuh mana yang nggak fokus, mana yang banyak utang, gitu. Saya tahu tuh, terus gelisah terus gitu ya, kelihatan. Nah kalau kita ngobrol sama teman kita tuh bisa tahu, oh dia nggak fokus nih sama saya, udah saya diem dulu deh gitu kan. Lu kenapa sih gitu kan, terus main handphone, kita bisa tahu tuh. Nah, kemampuan public speaking akan membuat kita memiliki empati ketika kita bicara di depan orang tersebut, di depan teman kita, suami kita, istri kita, siapa yang sudah menikah di sini? Yang masih jomblo, ayo, yang masih jomblo banyak juga ya, jomblo ya. Siapa yang mau nih, akan menikah kedua kali? Wah, tangan dong, oke. Ya, selamat siang teman-teman semua. Senang sekali bisa hadir di sini berbagi ilmu. Saya di sini memberikan edukasi tentang ada yang pernah dengar trading forex. Ya, apakah ada yang pernah trading forex? Oh ada, gitu ya. Karena sekarang banyak trader teori juga. Ya. Karena banyak orang kan sekarang eranya era digital ya. Ya, jadi saya ini sudah dari tahun 2007 di dalam trading forex, tapi sudah hampir 17 tahun sudah mengalami asam garam, sedikitnya sudah lebih mengenal ya bagaimana sih caranya kita bisa profit dari trading forex. Nah ini tema ini saya bawakan karena itu tema yang paling simpel untuk saat ini ya, karena di tahun 2024 ini kebetulan ada satu tools ya. Satu tool itu yang menurut saya sangat bagus sekali, nanti saya akan jelaskan ya. Tapi sebelum saya lanjut, berapa banyak sih dari teman-teman yang pernah trading forex, saham, atau kripto lagi hal-hal ini? Masih sedikit ya. Oke, jadi trading forex itu nggak sesimpel yang kita pikirkan, nggak sesimpel yang orang katakan. Trading forex itu kalau menurut saya pribadi itu sangat susah. Maka itu kita harus belajar dan mempunyai basic trading itu yang benar. Pelajari dulu nih, apa sih forex itu? Karena banyak orang kan, ikut trading forex, tapi mereka tidak kasih tahu ilmu dasarnya seperti apa. Ya, kalau kita melakukan sesuatu tapi kita tidak tahu tentang ilmu dasarnya, pasti kan akan terjeblos seperti ini. Jeblos ya. Nah kita naik sepeda kalau kita nggak belajar pasti jatuh dulu kan. Nah jadi harus diperkuat dengan ilmu dasarnya dulu. Oke, bisa tolong. Nah ini dasarnya ya, basicnya ya. Basicnya apa sih itu forex? Nah ini orang harus paham dulu. Dan apa yang menggerakkan harga forex ya. Misalkan kita tradingnya euro terhadap USD, berarti kan kita harus cari fundamental euro terhadap USD. Oke, nah itu dipelajari dulu ekonominya juga seperti apa, dampaknya bagaimana dengan portofolio kita, dengan apa putusan posisi yang kita akan transaksikan. Ya itu hal penting. Jadi apa sih itu forex? Forex ini adalah forex exchange ya, singkatan dari forex exchange yang dimana mata uang yang kita perdagangkan secara online. Nah prinsipnya adalah dagang sebetulnya. Trading forex itu sama seperti kita buka money changer. Ya, kita hanya mencari selisih harga dari harga yang dibeli kayak kita beli sampai harga kita jual. Dan selalu seperti itu. Prinsipnya dari ini adalah dagang. Oke. Jadi misalnya kita memprediksikan beli, kita bisa beli di sini, kita jual di sini. Kita beli di sini, kita jual di sini. Nah, enaknya di trading forex ini yang pertama adalah kita nggak menunggu penjual dan pembeli. Nah, kalau di forex ini itu penjual dan pembeli itu berkumpul secara global di seluruh dunia. Jadi bukan di Indonesia aja tapi seluruh dunia ya, secara global. Jadi marketnya besar banget. Trading forex ini bisa untuk seumur hidup. Makanya dari sekarang harus belajar agar pada saat kita pensiun kita sudah punya bekal untuk bertransaksi di forex. Jadi kita udah gak takut nih kalau pensiun kita mau ngapain ya. Kita bisa cukup menggunakan laptop atau handphone, kita juga bisa bisnis kok. Tapi bisnisnya adalah trading forex. Trading di saat berita rilis
Nah, harga itu volatile pada saat ada pengumuman berita ekonomi, ya lebih-lebih berita ekonomi tentang Amerika. Ya, jadi banyak trader yang saya lihat sebelum berita dia udah trading dulu, dia udah masuk posisi dulu. Misalkan nih lagi naik nih, ya udah saya buy dulu nih sebelum berita, berharap pada saat berita harganya langsung naik. Ternyata apa? Pada saat dia buy berita rilis harganya dulu. Berarti apa? Trading sebelum berita itu sangat bahaya, betul? Kita harus trading setelah berita rilis, baru kita trading. Jangan sebelum berita rilis kita udah trading. Oh ya, gempa goyang. Gempa. Goyang. Lampu di depan handphone itu masih goyang. Oke. Yang kelima ini adalah tidak disiplin. Nah, inilah yang banyak terjadi. Oke. Yang banyak terjadi di dalam trading forex, orang tidak disiplin. Ya. Maunya apa? FOMO. Ya, maunya cepet-cepet, merasa itu peluang, padahal bukan peluang. Oke, next. Nah, ini adalah 3 kekeliruan terbesar yang dialami seorang trader. Kenapa? Kekeliruannya adalah dia tidak menghilangkan stop loss. Saya menghilangkan stop loss, saya menghilangkan stop loss atau tidak menggunakan stop loss. Ya, maksudnya stop loss di sini adalah batasan resiko. Batasan resiko, misalkan kita buy di 100, kita mau resiko kita di 95. Kalau harga 100 dia turun ke 95, kita udah batasin resiko kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar mengamankan portofolio kita. Agar harga turun terus ke 50, kita udah aman. Jadi inilah yang banyak terjadi, orang tidak menggunakan stop loss di dalam trading forex. Dan mencari solusi mengubah posisi rugi menjadi break even. Nah, ini orang yang tidak terima rugi. Akhirnya dia melakukan posisi buy sell yang setidaknya menjadi tambah kusut. Dan maka itu penting untuk kita membatasi risiko. Karena kalau kita membatasi risiko kita tidak terlalu besar, untuk recovery itu gampang. Tapi kalau sudah habis dananya, mental juga dikena, psikologis semua dikena. Ya. Ya, next. Nah, di sini saya akan memperkenalkan strategi trading ya. Itu tadi adalah basic-basicnya. Jadi kalau trading forex harus pakai strategi. Nah, ini adalah salah satu histori juga ya. Ini orang depositnya $300. Ya, dalam beberapa bulan profit 2.600. Nah, keren ya. Kalau saya yang udah bilangin keren, udah dari 300 profit $2.600. Berarti orang ini kan sudah mengerti ya, sudah disiplin, ya orang ini sudah paham. Jadi enaknya gitu, kalau kita sudah paham, kita mau cari, misalkan lah ya, kita sudah pensiun atau kita mau cari uang jajan sampingan, mau cari $5, $10 setiap hari, itu masih bisa. Tergantung deposit lah ya, depositnya yang lebih besar, ya pasti kan profitnya atau income-nya jadi lebih besar. Kalau lagi risikonya juga besar. Tapi profit yang dikumpulkan itu sudah mencapai $32.750. Keren ya? Dapat 400 juta. Keren apa keren banget? Keren banget. Ya tapi ya harus belajar untuk mencapai ini. Gak bisa kita, saya nggak mau belajar masih males. Ada waktu gitu, saya sibuk kerjaan, ada waktu tapi saya mau profit begini. Bisa. Lebih baik biar tuyul. Ya, semua harus belajar. Makanya saya bilang belajar dari dini ya. Anggaplah kita mau belajar dulu. Ini bekal kita untuk pensiun. Jadi pada saat kita pensiun kita sudah siap full time untuk mencari duit di sini. Ini bekal ilmu, sebetulnya ilmu itu gak ada harganya, betul ya, gak terbatas lah harganya. Ilmu itu berharga. Kan? Nah, ini belajar nyontek saya nggak jelasin sih, saya nggak jelasin terlalu panjang di sana.
Nah sebetulnya ini dari tren protektor yang tadi yang saya bilang ya. Ini dari tren protektor yang tadi saya bilang. Indikator yang mana tadi itu namanya tren protektor. Oke. Jadi banyak sekali desain-desain dari member-member kita. Yang pertama adalah apa? Saya nggak ada waktu. Saya nggak ada waktu untuk melihat komputer atau laptop. Karena indikator tadi itu hanya bisa kita gunakan di laptop dan bisa di handphone. Hanya bisa di laptop. Akhirnya banyaklah, Pak saya nggak ada waktu, saya sibuk. Kalau orang ada yang menawarkan sesuatu pasti, ya jangan didengerin di telinga. Nggak ada sesuatu yang pasti, betul? Kalian buka nasi uduk pecel lele ada pasti? Nggak ada. Nggak ada. Ya, jadi emas itu bisa dijadikan sebagai dana cadangan, hedging, investasi, tabungan, ya rencana jangka panjang atau cash generator. Kalau mau pernah dengar mau tertarik ya silakan teman-teman menghubungi Bu Ella di depan. Iya, ada berapa ini broadcast-nya? Total. 5 MAP 1 handphone. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Selamat. Ini MAP dulu ya. Handphone terakhir. Ini MAP dulu. Satu voucher MAP pertama. Berapa? Saya baru buka. 22059. Dapat. Yeay bagi 2. Aku yang ini banget. Sini Pak, Pak. Gak bisa sini. Kita beli jajan bareng ya Pak. Dokumentasi sini, dokumentasi nih. Buktinya, oke siap. Belakangnya 5. Belakangnya 5 ya. 4 angka. 2205. Oh iya bener. Ya bisa nih buat WhatsApp dulu nih. Oke. Lanjut. 22 065. Betul. Mana nih? Oke, betul. 22023. Lah, saya dapat orang ini semua nih. Nih, nggak ada nih. Satu lagi terakhir untuk MAP ya. Ini kenapa satu tim semua yang menang ya? Aduh. Oke, selamat ya. Nah, ini 5 pemenang nih boleh ditunggu dulu kali ya Rana. Ini grand prize-nya nih. Boleh nanti kita bentar ya jadi mana dulu. Ini handphone Pak Willy ini yang agak lama kayaknya Pak. Dirasa-rasa biasa yang menang nih Pak. Nah, aduh, deg-degan. Belakangnya 3. 2203. 2203. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Mana? 2203. Siapa yang mau maju nih? Ayo. Ayo. Pokok nanti minta ya satu ruangan kan? Nah, minta ya, oke? Ayo. Ya ampun, selamat ya. Nanti ada 2 konten ya, handphone-nya ya. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Lumayan banget. Aduh. Weh, kakak kita yang menang handphone sama kalian. Oke, selamat dulu semuanya. Sebelum bubar, kita foto bersama dulu dong. Mana nih Pak Willy?
marketnya boleh. Jadi ini demonya ya Pak ya? Ya, marketnya live ya, tapi uangnya uang bodong, uang demo maksudnya uang virtual. Kalau profit tidak bisa ditarik, kalau di sini bentuk dan Nah, tuh. Itu latihan ya. Oke. Silakan daftar. Ini kalau mau latihan dulu nih, boleh. Agak merapat teman-teman.